Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia tak terhingga sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar seputar agama kita, khusus tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah umat manusia. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Rahiqul Makhtum, kitab seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan buah karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Barakfuri rahimahullah taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini sudah memasuki tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang nasab Nabi SAW, perlu saya sampaikan sedikit sesuai pengantar tentang pentingnya nasab dalam Islam. Salah satu tujuan syariat Islam itu adalah menjaga nasab, sehingga syariat pernikahan yang sesuai dengan ketentuan itu bagian syariat yang ditentukan atau diturunkan untuk menjaga nasab, dan larangan berzina juga untuk menjaga nasab tersebut. Di samping itu, nasab dalam Islam itu harus menjadi perhatian kita semuanya, karena memang salah satu faidah besar ketika seseorang itu mengetahui nasabnya, dia akan tahu tentang siapa mahramnya, siapa orang yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi. Itu akan diketahui ketika seorang itu mengenal jalur nasabnya, silsilah keturunannya, ya. Makanya dalam Islam itu sangat ditekankan seseorang itu menghafal nasabnya, minimal nasab-nasab yang inti yang berkaitan dengan mahram, sehingga dia tahu jangan sampai terjadi pernikahan antara mahram. Nah, itu sangat dilarang Islam. Mahram bukan muhrim, ya. Jadi kadang di bahasa kita Indonesia itu lebih umum dikenal dengan muhrim, padahal yang tepat itu mahram. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Yang di umroh itu pakai baju pakai ihram itu muhrim, orang yang sedang ihram. Tapi kalau mahram itu orang-orang yang haram untuk dinikahi. Nah, salah satu cara untuk mengetahui itu kita perlu mengenal nasab-nasab inti kita, kerabat kita. Yang kedua, di antara faedah itu adalah kita bisa mengetahui siapa ahli waris kita. Ya, ahli waris yang nanti jika kita wafat, siapa yang akan mewarisi kita. Sehingga sangat pentingnya ilmu ini, bab ini, sampai ada disiplin ilmu namanya ilmu waris atau ilmu faraid, dan ilmu ini berkaitan erat dengan nasab. Ya, siapa yang mendapatkan warisan, siapa yang tidak, itu sangat ditentukan oleh mengetahui nasab. Yang berikutnya data faedah juga, dengan kita mengetahui nasab kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita secara baik, kita bisa menyambung silaturahim.
karena menyambung silaturahim itu salah satu perintah syariat. Bagaimana kita mungkin menyambungnya kalau kita tidak sering mengenal antara keluarga atau yang seketurunan? Maka tujuan kita mengenal nasab kita salah satunya agar kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah berupa menyambung silaturahim, dan demikian kita bisa mudah membantu mereka yang berbagi dengan mereka, karena kerabat kita adalah orang-orang yang lebih berhak dibantu daripada yang lainnya. Maka dia mengatakan bahwa membantu kerabat itu ada dua pahala. Ada pahala silah menyambung silaturahim, ada pahala sedekahnya, sehingga ini lebih utama. Makanya dengan kita mengenal nasab-nasab kita, keluarga-keluarga kita, itu akan memudahkan kita untuk bisa menyambung silaturahim dan berbagi dengan mereka. Itu sekilas secara global tentang faidah dari mengenal nasab. Bahkan Nabi bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah, ketahuilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahim. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu nasab Nabi adalah nasab yang sangat mulia, nasab yang sangat agung sekali, karena beliau sosok Nabi yang agung, dan semua Nabi itu lahir dari silsilah nasab yang sangat mulia di kaumnya. Kenapa demikian? Kenapa para anbiya itu semua berasal dari keluarga yang terhormat, keluarga yang mulia, keluarga yang dimuliakan di masyarakatnya, agar tidak ada tuduhan bahwa ini orang mengaku sebagai nabi untuk mencari popularitas, agar dia dikenal. Tidak, karena dia sudah terkenal sejak awal. Memang nabi-nabi itu sudah dikenal di kampungnya, di masyarakatnya, orang yang terbaik nasabnya, orang yang paling baik akhlaknya, sehingga hal itu bisa ternafi semuanya. Tuduhan bahwa dia itu mengaku nabi agar menjadi terhormat itu tidak mungkin. Kenapa? Karena memang sejak awal para nabi itu sudah termasuk orang-orang yang terhormat di kaumnya. Nah, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan di sini, nasab Nabi itu ada 3 bagian. Ada bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sejarah dan geografi, yaitu dari Muhammad bin Abdullah sampai Adnan. Nasab ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bagian yang kedua, bagian yang mereka persisihkan. Jadi bagian nasab Nabi yang dipersisihkan itu dari artinya perlu dikaji lebih dalam akan kebenaran orang-orang atau kakek itu yang kesekian itu. Itu kata beliau tepatnya dari Adnan ke atas hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nama-nama antara Adnan dan Ibrahim itu memang itu tidak disepakati. Ada khilaf para ulama apakah benar sosok ini atau tidak. Ya, kenapa demikian? Karena memang tidak ada dalil atau tidak ada bukti yang otentik yang bisa memastikan kebenaran orang-orang yang disebutkan antara Adnan sampai ke Nabi Ibrahim. Bagian yang ketiga, kata Syekh, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar. Itu dari Nabi Ibrahim ke atas sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi pertama kita perlu pahami 3 bagian nasab. Yang pertama itu disepakati, bahkan Nabi menyebutkan sendiri, ya, dan ini dinukil oleh Bukhari sahihnya. Bagian yang kedua dari Adnan sampai Ibrahim ini masih perlu pengkajian tentang kebenaran silsilah tersebut. Dari Ibrahim sampai Nabi Adam ini kata ulama disepakati bahwa ini pasti ada hal yang tidak tepat, ya.
Dan Ibnu Katsir mengatakan juga dalam kitab beliau Bidayah wan Nihayah. Nah, sekarang kita akan singgung beberapa bagian dari nasab Islam, terutama nasab beliau yang beliau sebutkan sendiri seperti yang dalam Sahih Bukhari. Bagian pertama dari nasab Nabi SAW adalah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini namanya Syaibah, nama lainnya Syaibah. Jadi kita akan sebutkan di bagian berikutnya kenapa Syaibah ini dikenal dengan Abdul Muttalib. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, namanya Amr. Kenapa beliau itu Hashim? Nanti kita akan bahas. Bin Abdul Manaf, nama beliau Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini kakek Nabi yang kepadanya dinisbatkan Quraisy. Ya, suku Quraisy itu kembali ke sosok yang bernama Fihr. Kemudian bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khusaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Nabi yang disepakati sampai Adnan. Ya, karena ini Nabi sendiri yang menyampaikan tentang silsilah nasab beliau. Adapun bagian yang kedua dari Adnan dan seterusnya, ya, perlu baca ini. Perlu ya. Apa kita dengar saja nama-nama ya. Yaitu bin Ud bin Habisah bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awwam bin Nashid bin Hazan bin Baldas bin Yadlaf bin Tabir bin Jahid bin Nahis bin Mahdi bin Aid bin Al-Batar bin Ubaid bin Ad-Da'a bin Hamdan bin Sinbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Aid bin Daisan bin Aysar bin Afnat bin Ayham bin Muqsir bin Nahis bin Zarih bin Sumay bin Muzay bin Iwad bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Nah, Ismail, Ibrahim hafal ya. Nah, kata para ulama di bagian kedua ini, ulama khilaf, ada yang mengatakan antara Adnan ke Ibrahim itu ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Maka ini banyak khilaf tentang para ulama tentang berapa jumlah kakek Nabi dari Adnan sampai Ibrahim. Ya. Kemudian bagian yang ketiganya, yang ini dipastikan baik terjadi kekeliruan dalam nasabnya, dalam penyebutan nama-nama, itu dari Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarikh yang namanya Azan, bin Nahur, bin Saruh, bin Saruh, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Salah, bin Arfashad, bin Sam, bin Nuh, bin Lab, bin Matawshalah, bin Akhnuh, bin Idris alaihissalam, bin Yaq, bin Mahlaib, bin Kainan, bin Yanisa, bin Shis, bin Adam alaihissalam. Ini nama-nama disebutkan. Ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab dalam Sirah Ibnu Hisham, beliau sebutkan nama-nama yang disebutkan ini. Walaupun saya katakan di awal, kata para ulama dipastikan ada kekeliruan mungkin dalam penamaan. Tapi anak kulihat yang penting kita pastikan bahwa Nabi SAW sampai ke Adnan yang benar adanya, dan Adnan itu dipastikan itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan Nabi Ibrahim pastinya dari keturunan Nabi Adam. Kita sebut dari keturunan Nabi Adam, ya. Baik. Nabi SAW beliau menyebutkan
kakek beliau sampai kakek ke-21. Ya, kita berapa maksimal ngikutinnya? Jamaah ada yang bisa menyebutkan namanya sampai ke kakek ke-10? Ada? Nggak ada yang boleh. Sampai 5 deh. 5? Coba. Ada 5? Ada? Dia nggak ada tuh ada. Masya Allah ya. Di kita di Indonesia memang nggak terlalu apa namanya perhatian ya dengan nama-nama kakek-kakek kita keberapa itu berapa. Paling banter kita berapa? 3. 3 udah sangat itu. Banyak 3 udah kalau udah mentok siapa gitu ya. Tapi kalau di Arab itu luar biasa ya. Kita di Yaman itu pernah dengan anak kecil itu. Mas mungkin fulan bin terus dia ben sampai 10 menit dia sebutkan ya. Beda kalau kita Ahmad bin Jamaluddin bin Hamzah bin Agam katanya bin udah agak jelas tidak tahu siapa itu. Begitu apa namanya, makanya kita usahakan yang anak kita coba kan hafalkan nasab kita nih fulan bin ya minimal kita dari sekarang kita perhatikan ke anak kita ke nanti itu mereka tahu ya nasab mereka ya. Suatu ketika saya pernah diundang seorang jamaah masjid setelah Jumatan, diajak main ke tokonya, dia nanya, Ustaz nama saya siapa? Apa namanya? Nasabnya siapa? Sebutkan Ahmad bin Jamaluddin bin Hamzah bin Agam. Udah nggak tahu lagi atasnya itu bin Adam kata beliau. bin Adam, semua kita dari Adam punya dia apa ya kata. Tuh malah terlihat bahwa ini nasab Nabi Sallam yang beliau menyebutkan sampai ke kakeknya ke-21 Adnan, dan itu menunjukkan bahwa orang Arab itu memang sangat peduli perhatian dengan masalah nasab. Baik, kemudian kita sedikit akan menceritakan tentang beberapa kakek Nabi SAW. Mungkin kita bahas dari kakeknya yang ke-4 saja ya, dari Abdul Manaf. Ya, dari Abdul Manaf nanti turun sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Manaf yang sekalian adalah salah satu putra dari Qusay. Qusay itu adalah sosok yang menyatukan semua kaum Quraisy, karena di zaman Qusay itu sebelumnya pernah terjadi orang-orang Quraisy itu berpecah, arti mereka terpecah-pecah karena saat itu ada Bani Khuza'ah yang menguasai Mekah, sehingga Quraisy yang merupakan penduduk asli Mekah itu mereka akhirnya terpisah-pisah, tidak menyatu karena di bawah kendali orang lain luar Quraisy ya. Nah, Qusay inilah yang pada akhirnya beliau mampu mengembalikan Quraisy itu bersatu di bawah satu kepemimpinan, yaitu Qusay orangnya. Ya, Qusay itu memang dikenal dengan orang yang menyatukan bangsa Quraisy itu. Ya, yang sebelumnya mereka sempat terpisah-pisah di antara mereka. Nah, Qusay ini punya anak, di antaranya Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf, ada juga namanya Abdul Dar. Abdul Manaf ini juga anak Qusay yang sangat berpengaruh di kaumnya. Abdul Dar tidak terpengaruhnya kakaknya itu Abdul Manaf. Abdul Dar juga anak Qusay, tapi dia populasinya tidak terkenal Abdul Manaf. Dan saat itu pengurusan Mekah itu, terutama berkaitan dengan jamaah haji ya, ada Ka'bahnya, ada urusan memberi makan minum jamaah haji ya, ada yang diangkuti nadwah ya. Nadwah itu balai pertemuan mereka, yang itu kebanggaan orang Quraisy dulu. Mereka punya
Darun Nadwah namanya, tempat mereka berkumpul, ada rapat-rapat, ada pernikahan, apapun acara besar dilakukan di Darun Nadwah itu. Nah, Qusay ini setelah Qusay wafat, maka urusan pengurusan Masjidil Haram saat itu mulai terjadi keributan di antara anak-anak Qusay. Ya. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka bagi-bagi tugas. Abdul Manaf ini beliau dapat bagian untuk mengurus bagian siqayah dan rifadah. Siqayah itu memberi minum jamaah haji. Rifadah memberi makan jamaah haji. Ini bagian tugasnya Abdul Manaf dan keluarganya. Abdul Dar dia itu mendapat bagian memegang kunci Ka'bah. Ya, Ka'bah itu bagiannya Abdul Dar dan keluarganya, juga yang mengurus Darun Nadwah tadi. Itu bagiannya Abdul Dar. Ya, kita fokus ke Abdul Manaf karena Abdul Manaf yang merupakan kakek Nabi Islam. Abdul Dar kita tidak ada kaitan dengan Nabi Islam, tapi Abdul Manaf inilah yang menjadi kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdul Manaf ini beliau punya 4 orang putra. Abdul Manaf punya 4 orang putra. Yang pertama ada namanya Hashim, ada Abdul Syams, ada Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Yang keempat Naufal. Ini 4 putra dari Abdul Manaf. Dari keempat putra itu yang menjadi kakek Nabi siapa? Hashim. Ya, Abdul Manaf dari Qusay, anaknya, kemudian Abdul Manaf, kemudian turun bawa Hashim. Hashim inilah yang meneruskan tugas sang bapak yang mengurus nanti bagian masalah rifadah dan juga siqayah, mengurus jamaah haji, makan minum beliau tanggung keluarga. Jadi dulu itu masya Allah ya, itu Bani Hashim itu mereka sangat dermawan sekali. Jadi untuk masalah logistik atau kebutuhan para hujan orang yang haji ke Baitullah itu, mereka kasih makan itu bagi mereka itu satu kebanggaan sendiri. Ya, orang yang memberi makan dan minum para jamaah haji. Dan keluarga Nabi dikenal dengan keluarga Hashimiyah. Jadi selain pada kakeknya yang keberapa ini? Hashim kakek orang Batak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti kakek yang kedua, kakek. Bapaknya bukan kakek, bapak, kakek ya. Kakeknya yang kedua namanya Hashim. Beliau menikah dengan keluarga Hashimiyah ya. Tapi samping beliau memiliki tugas memberi makan dan minum para jamaah haji, beliau juga dikenal sebagai sosok orang yang membuka jalur perdagangan setahun 2 kali ke Yaman dan ke Syam. Di musim dingin itu kafilah Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Musim panas mereka ke negeri Syam. Dan beliaulah yang pertama kali membuka jalur itu, yang mempelopori terbukanya jalan perdagangan kedua negara ini, Yaman dan juga Syam. Nah, di antara kisah hidup beliau yang disebut oleh para ulama dan saya disebutkan bahwa beliau suatu ketika melakukan perjalanan menuju Syam dalam rangka berdagang. Ya, jadi perdagangan antar negara itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Kemudian tentu dari Mekah ke Syam itu akan melewati kota Madinah. Maka beliau pun sampai di kota Madinah, beliau menetap di sana dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr dari Bani Adi bin An-Najjar.
Ya, masya Allah ya. Dulu perjalanan nggak seperti sekarang ya. Mau kira-kira apa mungkin hitungan jam. Kalau dulu itu bisa berhari-hari ya sampai ke suatu tempat, beliau sampai ke Madinah. Ternyata di Madinah beliau menikah. Mereka seorang wanita namanya Salma. Dan setelah menikah, beliau menetap bersama istrinya di Madinah sekian lama. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam. Jadi mampir sebuah kota menikah. Kemudian menikah, melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Sementara istrinya tetap bersama keluarganya. Ternyata dia melahirkan ke Syam itu nggak bareng istri. Misalnya menikah, nggak lama kemudian istri ditinggal bersama keluarganya. Dan ternyata sang istri saat itu sedang hamil. Sebaik-baik ya, istri tinggal keadaan hamil. Siapa nama anak ini kandungnya itu? Namanya Syaibah. Ya. Saya cerita, namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Sementara Salma melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah. Jadi ketika Hashim ini beliau melanjutkan perjalanan ke Syam, ternyata beliau sampai di Palestina wafat, ya. Dan gak lama kemudian istrinya Salma melahirkan seorang putra yang dinamai dengan Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Kenapa ini anak dinamakannya Syaibah? Karena kita kan di rambutnya itu ada satu helai rambut putih, sehingga dinamakan Syaibah. Oke, jadi anak Hashim namanya Syaibah. Kemudian setelah wafatnya Hashim, tentu yang merawat Syaibah ini siapa? Ya keluarga istrinya, istri dan bersama keluarganya. Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Makkah yang merasakan kehadiran Syaibah ini. Hashim mempunyai 4 putra, ada Asad, ada Abu Syaif, Nadlah dan Abdul Muttalib atau Syaibah, dan 5 putri, Asy-Syifa, Khalidah, Ta'ifah, Ruqayyah dan Jannah. Ini anak-anaknya Hashim. Salah satunya siapa? Syaibah. Kenapa keluarga Hashim di Makkah tidak tahu bahwa Hashim itu punya istri dan bahkan sudah beranak, sudah ada anak, sudah punya putranya di Madinah? Ya zaman dulu kan nggak seperti sekarang, tinggal hubungi saja. Ya, Makkah mereka nggak dekat, ya, sehingga Abdul Muttalib itu besar tanpa diketahui oleh seorang pun dari keluarga di Makkah, keluarga Bani Hashim Makkah, tentang kehadiran anaknya dari Hashim. Kemudian tidak lama kemudian akhirnya sampai kabar ke Makkah tentang keluarganya Hashim di Madinah. Sampai kabar bahwa Hashim itu sudah wafat dan meninggalkan putra-putrinya di Madinah. Maka salah seorang dari saudaranya Hashim yang bernama Al-Muttalib, ya, Al-Muttalib ini Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Bisa di awal Abdul Manaf itu punya 4 putra. Satu ada Abdul Syams, ada Hashim, ada Al-Muttalib dan Nufal. Nah, Abdul Muttalib ini dia juga sosok yang sangat luar biasa juga di Mekah itu. Ya, bahkan dia sampai dikenal dengan Sayyid, sangat dermawan orangnya. Orang yang sangat terhormat di bangsa di kaumnya, dan dijuluki orang yang sangat dermawan, Al-Fayyad. Karena dia memang seorang dermawan yang luar biasa. Nah, tatkala Al-Muttalib ini mendengar bahwa Syaibah itu siapa? Syaibah
Abdul Muttalib, Syaibah Abdul putranya Hashim, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih dari itu, maka dia mencarinya. Jadi ketika sampai kabar ke Abdul Muttalib bahwa di Madinah ada, berarti ponakannya ya, ponakannya Abdul Muttalib sudah remaja, sudah jadi pemuda, dia pun berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk mencari Abdul mencari Syaibah ini. Setelah keduanya saling berhadapan, jadi ketemu akhirnya. Ketika sudah bertemu, maka Al-Muttalib meneteskan air mata, ya, karena haru bertemu dengan ponakan, ya, yang luar biasa. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya kemana? Ke Mekah. Namun Syaibah ini atau Abdul Muttalib menolak ajakan itu kecuali jika sang ibu mengizinkannya. Jadi sang anak nggak serta-merta datang pamannya langsung, ayo ntar dulu paman, saya mau ikut ke Mekah jika sang ibu mengizinkan saya ke Mekah. Akhirnya Al-Muttalib pun meminta izin kepada sang ibu, dan Al-Muttalib mengatakan sesungguhnya dia dan Syaibah akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya. Kan Hashim sosok orang yang ditokohkan di Makkah. Artinya sekarang ketika Syaibah ini yang akan putranya Hashim kembali ke Makkah, berarti dia kembali kepada ke wilayah kekuasaan sang bapak sebelumnya, ya. Di tengah bapaknya dan tanah suci Allah Subhanahu itu tanah haram. Ini Al-Muttalib mengajak dengan cara mengatakan bahwa si anak ini akan kita bawa ke wilayah di mana dulu sang bapaknya itu menjadi seorang yang berkuasa di sana. Akhirnya ibunya pun mengizinkan, sang ibu mengizinkan. Maka Abdul Muttalib dibawa ke Mekah dengan dibonceng di atas untanya. Sampai di kota Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muttalib. Inilah dia Abdul Muttalib. Jadi Al-Muttalib ini dikatakan dia suka membeli budak. Ya, dia dari luar pulang budak itu. Dia suka beli budak. Sehingga orang-orang itu mengenal sosok Al-Muttalib ini orang yang suka membeli budak. Nah, ketika orang-orang Quraisy itu melihat Al-Muttalib datang dan membonceng seorang di belakangnya, maka orang-orang Quraisy itu mengatakan Abdul Muttalib itu budaknya Al-Muttalib. Abdul itu artinya budak, ya, itu budaknya Al-Muttalib. Abdul Muttalib itu Abdul Muttalib. Maka Al-Muttalib mengatakan, celaka kalian, dia itu adalah anak saudaraku Hashim, bukan budak. Ini anak saudara saya Hashim. Nah, sih mulai orang tua itu mengenal Syaibah ini dengan nama Abdul Muttalib karena dikira di awalnya itu budaknya Al-Muttalib, padahal namanya Syaibah. Tapi pada akhirnya beliau dikenal dengan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib itu Syaibah menetap di rumah Al-Muttalib, sang paman, hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muttalib meninggal dunia di Yaman. Maka setelah meninggalnya Al-Muttalib, maka Abdul Muttalib lah yang menggantikan posisi sang paman menjadi tokoh sentral di kota Mekah, dan dia hidup sebagai seorang pemimpin karena melanjutkan kepemimpinan sang bapak, dan mereka sangat dihormati dan dikagumi oleh kaumnya. Kemudian di zaman Abdul Muttalib ada beberapa peristiwa yang terjadi yang para ulama menyebutkan di kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah peristiwa penemuan kembali sumur Zam-Zam. Kita sering dengar bahwa sumur Zam-Zam itu muncul kapan, Pak?
ketika Nabi Ismail ya zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu sekian lama ya, singkat cerita bahwa sempat sumur Zam itu hilang, gak diketahui di mana letaknya. Ya, kisahnya panjang ya, di zaman Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian Ismail menikah dengan wanita dari Bani Jurhum dari Yaman, kemudian mereka beranak pinak bertahun-tahun tahun sampai terjadi ya perebutan wilayah. Akhirnya sumur Zam-Zam itu hilang, ya, hilang dan tidak diketahui di mana. Nah, disebut para ulama sejarah bahwa suatu ketika Abdul Muttalib beliau sedang tidur di Hijr Ismail. Tahu Ismail, Pak? Hijr Ismail itu yang lingkaran setengahnya itu. Ada Ka'bah, ada lingkaran itu. Itu bagian dari Ka'bah itu. Nah, ini Hijr. Abdul Muttalib ini sedang tidur di tempat itu. Tiba-tiba dia bermimpi. Apa mimpinya itu? Ada yang suara datang mengatakan, ya Abdul Muttalib, ihfir barrah, ihfir barrah, gali barrah. Barrah itu nama lain sumur Zam-Zam, kata para ulama. Wa barrah, apa itu barrah? Gak ada jawaban, menghilang saja. Besoknya kedua kalinya beliau tidur di tempat yang sama, datang di mimpinya, ya Abdul Muttalib, ihfir al-maghnunah. Al-maghnunah, apa itu maghnunah? Gak ada jawaban. Hari yang ketiga beliau tidur lagi di situ, ihfir al-taibah. Apa itu taibah? Tidak ada jawaban. Kali yang keempat beliau tidur lagi, kemudian datang suara yang sama, ihfir Zam-Zam, ihfir Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu memang orang Arab mendengar dulu zaman Nabi Ismail tentang Zam-Zam, cuma nggak ketahuan di mana letaknya. Nah, di itu dikatakan bahwa disebutkan ciri-ciri tempatnya di mana, ya. Maka disebutkan dalam suara ini disebutkan bahwa tempatnya itu ada sebuah batu, di atasnya ada burung gagak bersayap putih. Kalau itu dapat, dan di bawahnya ada sarang semut. Nah, kemudian setelah itu beliau melihat ciri itu, ternyata mendapati itu. Ketika melihat ada burung gagak dan itu ada sarang semut, maka akhirnya beliau Abdul Muttalib membawa cangkulnya, mengajak putranya. Nah, saat itu beliau baru memiliki seorang putra, namanya Harith. Namanya Harith. Harith inilah yang beliau ajak untuk membantu menggali sumur Zam-Zam sesuai dengan perintah mimpinya itu. Akhirnya beliau menggali sampai mendapatkan sumur Zam-Zam itu. Ketika orang-orang Quraisy itu melihat bahwa Abdul Muttalib menemukan sumur Zam-Zam, mereka datang, ya Abdul Muttalib, kita bersekutu ya. Ini kan kakek kita dulu Ismail, kita bersekutu nih air ini. Oh, tak dulu mas ya kalau gitu ya. Oh, nggak boleh, ini khusus saya. Ya, ini kekhususan untuk saya, nggak boleh kalian meminta hak kalian jatah untuk atau jadi bersekutu dalam sumur ini, nggak bisa. Ini kekhususan bagi saya. Akhirnya sempat tegang, ya, nggak bisa. Kami nggak, kata mereka itu, kami nggak akan setuju kalau engkau yang menguasai sumur ini. Kata mudah-mudahan, udah kalau gitu coba kita berhukum lah. Siapa yang bisa memutuskan hukum? Siapa yang berhak atas sumur ini? Ya, maka disebutkanlah mereka itu, kita akan datang pada seorang dukun perempuan di Madinah sana, ya, di Syam, ya, di Syam. Syam itu gak dekat. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sepakat, Abdul Muttalib dan keluarga kabilahnya
dengan yang lainnya sepakat mereka akan berangkat ke negeri Syam untuk bertemu dengan seorang dukun perempuan agar dia bisa memutuskan siapa yang berhak atas warisan ini. Akhirnya mereka cerita mereka berangkat sampai di pertengahan jalan. Abdul Muttalib dan kafilahnya itu kehabisan bekal. Airnya habis, jadi bayang batu itu. Perjalanan itu melalui padang pasir yang gersang itu. Airnya habis, sudah bingung dari mana airnya. Artinya apa? Ketika bekal habis, air habis, mereka berhenti. Abdul Muttalib mengatakan, kita kayaknya nggak ada harapan untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Syam. Karena bekal itu habis, air sudah habis. Sekarang saya punya ide, udah gini aja, masing-masing gali kubur sendiri, gali kuburan masing-masing, dan kita tunggu mati nanti siapa yang dia yang kubur ini. Kita sudah siap dengan kuburannya. Yang paling terakhir ya, salah kalau satu orang gampang balik semuanya, kan itu gak indah sekali kalau begitu tergeletak sama mati gitu, kata Muttalib. Akhirnya itu karena masih kekuatannya belum habis, mereka kuat gali, siap semua kuburan untuk mereka. Lantas mereka nunggu apa? Nunggu mati aja, udah kehausan, udah nunggu mati. Kelompok yang kedua tadi itu, yang tadi yang nggak sepakat dengan Muttalib itu, mereka masih punya air, belum habis artinya kelompoknya Muttalib. Diminta mereka ngasih. Kenapa? Ya mereka masih juga pengen punya bekal. Ya bisa lebih berat sejauh. Akhirnya mereka pun tetap berdiam. Ya, melanjutkan mereka, dan Muttalib dan teman-temannya itu menetap di situ. Enggak lama kemudian Abdul Muttalib mengatakan kepada teman-temannya, kayaknya kalau kita begini duduk di sini nunggu mati, so kita sangat lemah orangnya. Bagaimana nanti kalau orang-orang mendengar tentang sikap kita begini, enggak jantan gitu ya. Akhirnya apa? Udah kita berangkat saja. Lanjutkan saja, nanti apapun terjadi jangan kita berangkat saja. Ternyata setelah mereka itu, Abdul Muttalib bangun dari naik ke onta. Ketika onta itu melangkah naik, tiba-tiba memancar air di telapak kaki onta. Saya kebayang di padang pasir muncul air di telapak kaki si onta itu. Maka akhirnya mereka pun minum, dibekali dengan kantong minumnya, dan Abdul Muttalib mengajak teman-teman tuh yang kelompok yang kedua tadi itu untuk ikut mengambil air sebagai bekal buat mereka. Sudah biasanya jelas ini. Kemudian apa terjadi? Yang terjadi, kelompok yang kedua tadi itu yang tidak sepakat dengan Abdul Muttalib mengatakan, mereka merasa takjub ini di perang pasir Abdul Muttalib dikasih air. Ini bagi mereka aneh. Akhirnya mereka menyimpulkan, berarti yang ngasih air Abdul Muttalib di tempat ini, berarti zam-zam pun itu milik dia. Maka dialah yang berhak itu. Makanya mereka berfirman, kalau Abdul Muttalib kita nggak perlu ke Syam lagi. Sudah zam-zam itu engkau yang menguasainya. Silahkan. Akhirnya mereka pulang ke kota Mekah kembali, tidak jadi melanjutkan perjalanannya ke Syam. Ya, ini diantara kisah yang terjadi di zaman tentang penggalian sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu sempat hilang ratusan tahun sebelumnya, dan pertama kali ditemukan adalah di zamannya Abdul Muttalib, dan beliaulah yang menggali sumur tersebut. Nah, di antara kisah juga tentang yang berkaitan dengan Muttalib adalah peristiwa tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, saya singkat saja. Singkat cerita bahwa di Yaman itu ada seorang gubernur namanya Abraha, dari Najasyi, Abraha dari Habasyah sana. Dia mendengar bahwa
banyak orang-orang itu beribadah haji ke kota Mekah, ya, kota Mekah di Ka'bah maksudnya, dan dia merasa ingin mengalihkan jamaah haji itu ke Yaman. Akhirnya dia buat satu gereja atau satu tempat yang sangat besar dan tinggi. Dia namakan dengan Qulais, ya, Qulais di Yaman itu, di Sanaa. Setelah dia bangun begitu luar biasa, maka orang Arab atau Mekah mendengar, ya, sebutkan namanya siapa namanya, dari Bani Kinanah, ya, seorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abrah ini, bahwa Abrah punya niat mengalihkan orang-orang berhaji itu ke Yaman. Maka orang dari Bani Kinanah ini datang tengah malam dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja, ya, dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Bayangkan Pak, ya, mendengar niat si Abrah itu, si orang Arab ini berani mau datang buang hajat dan itu dilumuri di bagian kiblat gereja mereka. Ketika Abrah mengetahui perbuatan ini, maka dia marah besar. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengumpulkan pasukannya, ya, untuk apa? Yang katanya jumlahnya sampai berapa ini? Sebutkan 60.000 prajurit. Berapa ini 60.000 prajurit? Ya? Dari Yaman akan diberangkatkan menuju Mekah. Tujuannya apa? Jelas menghancurkan Ka'bah. Ya, karena mereka dia merasa terhinakan dengan sikap seorang, ya, yang melumuri gereja dengan kotoran. Maka dia pun menyiapkan 60.000 prajurit. Dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Untuk kendaraannya dia memilih seekor gajah yang paling besar. Ya, kenapa disebutkan Ashabul Fil, ya, di surat Al-Fil disebutkan itu, ya. Jadi tentara bergajah karena ada di antara pasukan itu yang menunggangi gajah. Gajah yang paling besar itu ditunggangi oleh Abrah itu sendiri. Di sampingnya ada 9 atau 13 ekor gajah yang lain. Jadi gajah itu enggak satu, ada satu yang dituangi oleh Abrah yang paling besar dan ada 13 yang lainnya yang menyertai dengan pasukan. Nah, singkat cerita, sesampai di dekat Mekah atau sebelumnya, ketika mereka dalam perjalanan itu ada beberapa kabilah di daerah Mekah itu, di arah sana itu menghadang, tapi kalah mereka. Ya, bayangkan pasukan ribu, ya, siapa yang bisa menghadangnya? Akhirnya termakan sampailah dari suatu tempat mereka mendirikan tenda di situ. Dan mereka sempat merampas onta-onta orang Mekah. Di antaranya ontanya Abdul Muttalib. Sejumlah 200 ekor onta diambil oleh tentaranya Abrah. Ketika orang Mekah itu tahu bahwa ada pasukan dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah, orang Mekah, orang Quraisy bukan turut menghadang mereka. Justru mereka diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk mengungsi kemana? Ke gunung-gunung sekitar Mekah itu. Nah, itu semuanya, ya. Dan Abdul Muttalib turun sendirian menghadap Abrah. Datang langsung menghadap, masuk ke tempatnya itu di singgasana yang duduk. Ketika Abdul Muttalib masuk, sang raja Abrah langsung turun dari kursi kerajaannya, duduk di bawah bersama mereka. Kenapa? Karena melihat ini sosok orang yang sangat berwibawa, sangat terhormat, sehingga dia merasa perlu turun untuk menyambut sang Abdul Muttalib. Kemudian sang Abraham berkata kepadanya, itu dengan melalui penerjemah gitu, ya, apa tujuan Abdul Muttalib datang? Apa tujuannya, Pak? Ada yang tahu tujuannya? Saya datang kepada Anda
untuk meminta agar unta saya yang kau ambil itu dikembalikan. Seketika Abrah itu merasakan sungguh hina nih orang. Jadi dia berwibawa, terhormat. Sekarang ketika dia datang dia untuk urusan ontanya. Padahal si Abrah itu datang untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Dia mengatakan kepada ya Abdul Muttalib, saya datang untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan itu tempat suci kalian. Tapi kau malah datang minta onta. Gimana ini? Apa kata Muttalib? Saya itu pemiliknya onta. Adapun Ka'bah itu ada pemilik yang akan menjaganya. Begitu singkat jawaban Abdul Muttalib. Saya beli onta, saya minta onta saya. Ka'bah itu ada yang memilikinya, pemiliknya lah yang akan menjaganya. Singkat cerita, akhirnya Abraham itu melanjutkan perjalanannya sampailah di sebuah tempat namanya Wadi Mahsor. Maka itu di antara Muzdalifah dan Mina. Mungkin yang pernah haji tahu kali ya, antara Muzdalifah dan Mina. Dia belum masuk ke Mekah ya. Tiba-tiba gajahnya menderu dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Kenapa ini? Ketika diarahkan untuk ke arah Ka'bah untuk menghancurkannya, si gajah itu tak mau menderu. Tapi setiap kali diarahkan ke arah selain Ka'bah, itu cepat bahkan berlari untuk kembali. Maka tatkala keadaan mereka seperti itu, Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung yang datang berkelompok-kelompok. Ya, kalau orang kita sering kenal dengan burung ababil. Sebenarnya ababil itu bukan nama burung, ya, tapi itu sifat burung itu yang datang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong datang itu membawa 3 batu, 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Ya, ketika itu burung itu melemparkan batu-batu kepada para tentaranya si Abrahah, dan disebutkan di sini setiap burung membawa 3 biji batu yang di patuknya dan 2 batu di kedua kakinya yang besarnya seperti biji kacang. Kata saya demikian. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas dan tak lama kemudian mereka pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu tadinya ya. Akhirnya mereka serabutan melarikan diri, sebagian menabrak sebagian yang lain hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. 60.000 orang ketika sudah kocak-kacik, gimana itu? Bisa kebayang gitu ya. Tentang Abraham sendiri, Allah mengirimkan penyakit kepadanya. Disebutkan bahwa Abraham itu selamat dari batu itu, tapi dia sempat pulang ke Yaman. Ya, Allah mengirim penyakit kepadanya, ya, sehingga sendi-sendi tulangnya terlepas sendiri-sendiri. Setibanya di sana dia tak ubahnya anak burung, ya sudah enggak karuan gitu ya. Dadanya terbelah hingga menampakkan jantungnya, lalu dia pun mati. Ya. Sementara saat itu orang Quraisy terpencar-pencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke arah negara awal. Mereka ketika melihat tentara akan datang, mereka semua akan mengungsi ke gunung. Setelah pasukan Abraham mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Ini sekilas tentang kisah atau peristiwa yang terjadi di zaman Abdul Muttalib. Ya. Jadi 2 kisah utama ini, dan nanti berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Setelah itu Abdul Muttalib bernazar, ya, bernazar jika beliau dikaruniai 10 anak laki-laki, maka beliau akan menjadikan salah satu di antaranya sebagai kurban untuk pemilik Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sampaikan tentang kisah itu di pertemuan yang akan datang. Tapi singkat simpulan dari apa yang pas hari ini, bahwa nasab Nabi SAW itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu disepakati,
bagian kedua diperselisihkan, bagian ketiga itu pasti banyak sekali persisihannya ya. Jadi kita sampaikan masing-masing, kita sampaikan kakek beliau dari yang saya katakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kita sama di Manaf. Jadi kita katakan beliau seorang sosok yang menjadi pengurus makan minum cuma haji. Kemudian beliau punya anak namanya Hashim ya. Hashim ini punya anak namanya diantaranya Syaibah yang akhirnya dikenal dengan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib di masa hidupnya mengalami beberapa peristiwa. Di sini beliau orang yang menemukan sebuah besar rasakan mimpi yang beliau lihat dalam tidurnya. Kemudian berikutnya peristiwa yang kedua adalah peristiwa tentara Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah, dan pada akhirnya Allah menghancurkan mereka semuanya, dan Al-Quran turun tentang mereka dengan surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil itu menggambarkan bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah ya. Demikian Allah ceritakan dalam surat Al-Fil. Insyaallah pada pertemuan datang kita akan lanjutkan pembahasannya ke pembahasan bagaimana setelah Abdul Muttalib dikaruniai 10 orang anak dan seterusnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik, demikian barangkali bagi yang ingin disampaikan silakan jika ada. Ini cerita ya. Ini cerita yang mungkin bisa jadi sebagai wawasan sementara tentang keluarga atau kakek-kakek Nabi, bagaimana sebelum Nabi hadir ke bumi. Ternyata kisah-kisah itu luar biasa yang dialami oleh para kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas ini menambah wawasan kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sedikit memberikan faedah untuk kita tentang pentingnya menjaga nasab. Ya, kalau kita sekarang ini paling tinggi kita bisa sebut sampai 3 atau 4. Maka coba ajarkan ke anak-anak kita agar mereka tulis itu ya, nasabnya tulis biar mereka tahu mana pamannya, mana saudaranya, mana ponakannya, mana kakeknya, mana bu. Itu semua ditulis biar sama-sama mengenal. Ketika nanti kita wafat, mereka tahu itu kerabat kita. Jangan sampai nanti kita wafat, ya mereka nggak tahu ternyata tetangga itu kerabatnya. Masih ada atau tetangga sebelah, tetangga seberang itu masih kerabat, nggak tahu ya, sehingga ini membuat seorang mungkin tidak kenal nasab, artinya nggak simpati ya, nggak empati dengan mereka. Semoga dan kita belajar, kita semakin perhatian akan pentingnya menjaga nasab. Allah alam. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.